Sobat Biodiversity dimanapun berada, bagi pecinta budidaya ikan air tawar akan jauh lebih baik sobat untuk pemula untuk memelihara budidaya ikan nila. Dan berikut 5 panduan ternak budidaya ikan nila dari nol sampai panen ya. Panduan singkatnya, yang pertama adalah dalam pemilihan kolam sobat ya. Jadi kolam ikan nila ini ada beberapa jenis sobat ya. Yang pertama adalah jenis kolam tanah, kemudian kolam beton, kolam terpal, dan kolam drum ya, seperti itu. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Seperti halnya kolam tanah paling banyak disukai oleh petani karena juga nanti bisa pertumbuhannya lebih cepat. Kenapa? Karena nanti akan menghasilkan beberapa jenis pakan alaminya seperti plankton, lumut, kemudian tumbuhan tanaman-tanaman air, sehingga bisa mempercepat. Cuman kekurangannya juga salah satunya biasanya ikannya nanti itu rasanya agak bau tanah sobat ya. Kalau kolam beton maka kita harus lebih intensif, namun juga tidak memerlukan lahan tempat yang banyak ya. Seperti itu ya, termasuk kolam terpal ya. Hanya kita perlu penambahan memberikan pakan ya, termasuk pemberian vitamin. Oke sobat, itu ya bagi yang baru lihat channel ini boleh dibantu untuk tekan subscribe ya, bagi yang baru lihat aja ya. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan benih sobat. Jadi pemilihan benih itu banyak beberapa jenis benihnya sebenarnya itu. Bahkan ada 21 jenis ikan nila ya. Yang paling unggul itu ada nila nirwana, gesit, nila bes, kemudian nila salina seperti itu ya. Dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah pemilihan bibitnya, yakni cirinya adalah warna kulitnya cerah sobat ya. Artinya tidak berendir. Jadi dia dalam kondisi sehat. Kemudian gerakan daripada bibit itu lincah dan tidak lesu ya. Kemudian tidak cacat juga, responnya itu sangat baik terhadap pakan. Yang paling penting adalah ukurannya seragam sobat, jadi jangan sampai ada yang besar kecil, karena juga supaya pertumbuhannya itu sama begitu ya. Ada juga yang terhadap pemilihannya itu dengan memilih jenis seragam sobat, atau supaya apa ya, antara bibit nila sama jantan itu yang cewek dengan jantan yang betina memang pertumbuhannya lebih cepat jantan sobat, 4 kali lipat jantan itu lebih baik ya. Ada di video saya sobat bagaimana cara pemilihan bibit jantan ketika masih kecil. Selanjutnya adalah penebaran ikan nila sobat ya. Jadi penebaran ikan nila ini penting ya. Jadi ketika kita menyiapkan kolam dengan kepadatannya, ada rumusnya ya. Jadi bisa diperhatikan video saya bagaimana rumus penebarannya. Jangan lihat kolam ukuran 2x2 kemudian penebarannya sampai beribu-ribu sobat ya. Kasihan nanti tidak besar-besar ya. Pakan banyak boros tetapi ikannya ada besar-besar. Jadi harus ada tahu ya rumusnya, termasuk ketinggian air minimal adalah 70 cm sobat ya. Dan yang paling baik itu biasanya ukuran tebarnya, misalkan ya ukuran 5 cm itu adalah 50 ekor per meternya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah proses pembesarannya sobat dan pemeliharaannya. Ini sangat penting ya. Jadi 3 hal yang perlu diketahui pembesarannya: perawatan air, pemberian pakan, dan penanganan hama ya. Perawatan air ini, kolam nila ini perlu adanya aerotor sobat ya, kecuali adalah kolam alami, kolam-kolam dengan air deras yang mengalir ya di daerah banyak sumber air itu tidak masalah. Tetapi ketika kita pakai kolam terpal ataupun kolam beton maka cukuplah penambahan aerotor gelembung-gelembung untuk memastikan oksigen terlarut ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah masalah pakan sobat. Nah ini sangat penting. Pakan yang dibutuhkan oleh ikan nila persentase proteinnya antara 20-30% sobat ya, terutama pakan pelet itu. Setelah itu boleh ditambah vitamin atau dibibis gitu sobat. Jadi ikannya itu dicampur dengan vitamin cair supaya untuk menambah daya nafsu makannya dan memperkebal kuat terhadap penyakit serta mempertinggi ketahanan tubuhnya ya, agar juga nafsu makannya tinggi. Oke sahabat, itu panduannya ya, semoga bermanfaat dalam budidaya ikan nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.